santun, tidak usah menyakiti hati yang lain. Persaingan jelang pemilu 2014 semakin panas. Geliat politik mencari simpati dan perhatian masyarakat juga semakin hangat. Setelah peristiwa Batu Tulis, perseteruan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tak kunjung surut. Politik berbalas sajak pun menjadi nada sumbang untuk saling menyerang. Setelah pidato Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dengan pidato santun dan tudingan capres boneka, politisi Partai Gerindra, Fadlizon, melempar sajak seekor ikan dan air mata buaya. Secara tersirat, puisi tersebut seolah ditujukan kepada PDI Perjuangan untuk melawan lupa tentang penjualan aset negara. Asal santun, boleh bohong, asal santun, boleh nipu, asal santun, boleh curi, asal santun, boleh korupsi, asal santun, boleh khianat, asal santun, boleh ingkar janji, asal santun, boleh jual negeri, asal santun. Saudara-saudara sekalian, boleh menyerahkan kedaulatan bangsa kepada orang asing, asal santun. Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menepis anggapan soal wacana Presiden Boneka. Politisi PDI Perjuangan juga berpuisi, seolah menjawab tudingan. Puisi rempong dan pemimpin tanpa kuda menambah drama jelang pemilihan suara. Itu nanti kalau jadi presiden menjadi presiden boneka. Bonekanya siapa? Beliau adalah orang partai, datang dari PDI Perjuangan. Maka memang sayalah ketua umum yang harus memutuskan siapa calonnya. Maka saya mengatakan Insinyur Joko Widodo sebagai ketua umum partai tidak sembarangan untuk memilih seseorang menjadi presiden Republik Indonesia. Pidato santun, sajak air mata buaya, menjadi tontonan ambigu penuh makna tentang pemimpin tanpa kuda. Aku rapopo. Siapa menyindir? Siapa yang dizolimi? Aroma panas semakin tegas untuk mencari elektabilitas. Sebuah boneka berbaju kotak merah muda rebah di pinggir kota. Boneka tak bisa bersuara kecuali 1-2 kata. Boneka tak punya wacana kecuali tentang dirinya. Boneka tak punya pikiran karena otaknya utuh tersimpan. Boneka tak punya rasa karena itu milik manusia. Boneka tak punya hati karena memang benda mati. Boneka tak punya harga diri, apalagi nurani. Dalam kamus besar boneka, tak ada kata jujur, percaya dan setia. Boneka bebas diperjualbelikan tergantung penawaran. Boneka jadi alat mainan. Boneka jadi alat mainan bobok-bobokan atau lucu-lucuan. Boneka mengabdi pada sang tuan siang dan malam. Boneka bisa dipeluk mesra. Boneka bisa dibuang kapan saja. Sebuah boneka tak punya agenda kecuali kemauan pemiliknya. Terima kasih. Selamat malam. Percayalah Anda masih menyaksikan debat, bukan apresiasi puisi. Tapi malam hari ini debat merupakan wujud dari mencuatnya wacana akhir-akhir ini karena puisi. Tadi Fadlizon, politisi Gerindra, wakil ketua umum lebih tepatnya, menyampaikan puisi boneka yang Anda bisa terjemahkan sendiri artinya, walaupun sebenarnya tidak butuh, it doesn't take a genius untuk menerjemahkannya itu kalau misalnya kita mau berpikir politis. Tapi tidak hanya Fadlizon yang akan menyampaikan puisi malam hari ini. Sekali lagi, program ini masih program debat, bukan apresiasi puisi. Adian Apitupulu dari PDI Perjuangan akan menyampaikan puisinya sendiri. Silakan. Puisi yang dibuat oleh salah seorang kader partai, ya. Coba dibaca. Pemimpin tanpa kuda. Masa kompeni telah berlalu lama. Tak ada jarak rakyat dan centeng. Masa perang telah berganti damai. Tak ada jarak prajurit dan panglima. Masa gagah-gagahan telah tak laku. Tak ada jarak manusia dan manusia. Kejantanan telah berubah.
tak ada amarah di punggung kuda. Bung Karno blusuk Cipagalo beralas nestapa. Temukan marhaen tanpa asa. Pemimpin tak perlu kuda, rakyat tak suka gaya, cukup Tuhan yang punya kuasa. Silakan. Ya. Satu tambahan lagi dari kawan saya, adik kawan saya, Wiji Tukul, yang tadi dia sampaikan pesannya, kau tak pantas membuat puisi ketika kau menculik pembuat puisi. Terima kasih. Baik. Akhir-akhir ini panggung politik kita diwarnai oleh warna yang berbeda. Kalau biasanya politisi Indonesia lebih suka dan lebih gemar beradu lisan melalui debat dan forum-forum yang ada di media, baik televisi maupun media cetak dan radio, tapi akhir-akhir ini wacananya kemudian berubah menjadi saling adu puisi. Itu sebenarnya tujuannya jelas, kalau saya tidak salah itu sebenarnya mengkritisi Jokowi dan PD Perjuangan, puisi-puisi Anda. Ya, puisi itu kan ekspresi, ya, satu media pasti untuk mengekspresikan rasa, diri, pikiran, ya, tanggapan terhadap situasi dan keadaan. Dan sebenarnya kalau orang sudah menulis puisi itu biar orang lain yang menginterpretasikan. Ya. Dan kita kan di situ saya kira tidak ada yang menyebut nama, menyebut lembaga, institusi dan sebagainya. Meskipun tapi mungkin sangat ada asosiatif ya, terasosiasikan oleh pendengarnya. Kalau ini kemudian masuk di dalam konteks politik, saya kira itu satu perkembangan yang bagus. Artinya politik kita mudah-mudahan semakin berbudaya gitu ya. Daripada caci maki lebih baik buat puisi gitu ya. 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, 2 minggu yang lalu Anda tetap ada di sini dan kita berbicara tentang bagaimana Anda menuduh PDI Perjuangan tidak menyepakati kesepakatan batu tulis. Beberapa saat setelah itu kemudian muncul puisi-puisi Anda. Apakah itu lanjutan dari itu semua? Bukan, saya tidak menuduh, karena memang kenyataannya demikian gitu ya. Karena kalau menuduh kan itu seolah-olah versi Anda ya, versi Anda mengatakan seperti artinya, itu ya? Saya kira ini bagian dari satu diskursus yang biasa saja. Karena kalau dalam satu persaingan kemudian tidak ada diferensiasi dan juga tidak ada saling mengkritik, ya untuk apa kita berdemokrasi, berkompetisi ya. Oleh karena itu saya kira ketika kita berbicara tentang nilai-nilai di dalam politik, saya kira ini satu kemajuan. Karena biasanya orang memakai trik-trik dan sebagainya gitu. Baik. Kampanye masih 2 hari lagi, besok dan hari Sabtu kalau saya tidak salah, dan itu kemudian sejumlah capres memastikan tidak akan menunggang kuda ya, karena puisi itu tadi ya. Bagaimana PDI Perjuangan kemudian menanggapi puisi-puisi Fadlizon? Kalau kita melihat puisi Fadlizon biasa-biasa saja ya. Di kita sendiri dari nilai sastra kayaknya juga tidak hebat-hebat sekali. Dan saya pikir lebih baik mereka mengurus kata-kata dibandingkan mengurus manusia. Kenapa? Maksudnya? Ya. Ada satu hal yang kita pahami bahwa ada watak menyerang, ada watak agresor, ada watak yang kemudian sepertinya selalu mengintimidasi orang. Puisi dulu, itu mengejar itu? Dulu intimidasinya mungkin dengan senjata, sekarang mungkin dengan kata-kata. Dulu orang menakut-nakuti dengan senjata, sekarang mungkin dengan kata-kata, tapi substansinya sama. Ada ancaman di situ, ada kurang setuju juga ya. Nggak apa-apa, nggak setuju nggak masalah, kita demokrasi. Ada apa kecaman di situ dan sebagainya. Zaman Orde Baru dulu kita menggunakan puisi sebagai media perlawanan, media menyampaikan protes terhadap apa? Terhadap kekuasaan. Yang terjadi hari ini bukan protes terhadap kekuasaan, tapi protes terhadap rivalnya sendiri, kompetitornya. Ini yang kemudian kita... Salahkah itu? Tidak salah. Tidak salah. Hanya berbeda saja. Tapi begini, PDI Perjuangan menerjemahkan puisi-puisi Jokowi diperuntukkan kepada Jokowi dan PDI Perjuangan. Jokowi, Ibu Mega, dan PDI Perjuangan. Puisi-puisi Fadlizon. Selama dia tidak menyebut nama, tidak ada masalah buat kita. Gimana, Bang? Saya lihat muncul puisi, muncul polemik, muncul black campaign ya. Ini black campaign menurut Anda? Saya pikir sudah memasuk ke ranah situ ya. Karena ada... sebetulnya ini salah satu wujud dari kepanikan beberapa capres. Dan ini baru muncul secara dahsyat setelah PDI Perjuangan mengikuti keinginan rakyat, menginginkan agar Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2014-2019. Kemudian berbagai macam cara yang pepesan kosong pun dibuka-buka. Seperti misalnya kesepakatan batu tulis. Kesepakatan batu tulis itu pepesan kosong. Coba diterjemahkan.
bagaimana mungkin bisa menyepakati satu kalau kami berdua terpilih? Saya sebagai presiden, beliau sebagai wapres. Periode berikutnya saya akan mendukung. Kami tidak terpilih. Apa saya masih punya kewajiban untuk mendukung ini? Ya. Ini salah satu Pertama, yang saya katakan pepesan kosong. Ya. Nanti dulu. Oke. Ya, saya melihat cara-cara yang dipakai selama ini, belakangan ini, adalah cara-cara yang mulai menyudutkan dalam arti pelecehan dengan berbagai cara. Coba kalau kita simak beberapa televisi, media yang menggunakan televisi, begitu juga ucapan-ucapan. Dan PDI Perjuangan sama sekali tidak getar. Black campaign bagaimana? Jawab dulu. Saya kira ini Pak Henry ini tidak mengerti definisi tentang black campaign, positive campaign, negative campaign ya. Kemudian juga kalau kita lihat, saya merasa tersanjung. Kata-kata saya diinterpretasikan menyudutkan, kemudian menyerang, agresif, intimidasi, bahkan lebih dari senjata. Itu luar biasa ya. Kenapa? Ya artinya saya merasa tersanjung gitu ya. Karena menurut saya biasa-biasa saja gitu ya. Ini adalah satu ekspresi dan saya kira tidak ada substansi yang bertentangan. Kalau ada yang misalnya dikatakan intimidasi, pada kata mana ada intimidasi? Ya. Ini kalau kita berbicara kritik sastra misalnya, kita tidak bicara itu, kita bicara konteks ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan ini semuanya bicara tentang sesuatu yang sangat universal, bicara tentang nilai-nilai dan sebagainya. Nah, kemudian saya menanggapi Pak Henry soal misalnya perjanjian batu tulis. Mungkin Pak Henry tidak membaca secara utuh gitu ya. Kalau kita lihat yang nomor 2 itu memang disebut jika terpilih, limitatif istilahnya. Jadi 1 sampai 6 itu limitatif, kan itu istilah hukum ya. Yang ke-7 itu jelas. Megawati Soekarno Putri mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pilpres 2014. Saya kira itu tidak ada interpretasi lain. Saya belum dengar suara Bang Bim tadi. Bagaimana? Iya, kalau Anda membuat puisi juga atau bikin lagu barangkali? bikin lagu belum, puisi ada. Puisi ada. Jadi saya pikir memang ini suatu peningkatan ya, kita dengan berpolitik itu dengan adanya puisi yang dulu hujat-hujatan, ini puisi lebih santun, dan bahkan puisi, prosa, sajak itu merupakan seni budaya Indonesia gitu, yang memang dari dulu sampai sekarang ada gitu. Dulu almarhum babe saya, Benyamin, bikin lagu namanya Kompor Beleduk, dari tahun 7 bulan sampai sekarang juga masih dinikmati gitu ya. Itu kritik-kritik sosial, kritik kan masalah gitu. Tapi apa yang dilakukan Fadli Anda mendukung karena orang mengasosiasikannya ini merupakan serangan Gerindra kepada PDI Perjuangan? Bukan serangan ya. Tadi apalagi dikatakan intimidasi, itu salah sekali. Kalau memang tidak suka dengan puisi, prosa atau dari yang pihak lain, ya silahkan buat aja lagi, kan nggak masalah itu. Itu Dan sudah dibuat. Sudah dibuat. Nanti saya akan balas juga kan nanti. Jadi ada pantun sedikit nih Pak. Sebentar. Batik Semarang berkain katun, suling batik disangka sutra, politik sekarang makin santun, saling kritik dengan gaya sastra. Ya gitu lah. Bung Charles silakan. Fadli dan kawan-kawan dari Gerindra, alangkah baiknya lebih baik terang-terangan aja. Maksudnya itu puisi buat siapa, ya kan? Dalam sebuah negara yang berdemokrasi, kita sedang berdemokrasi, kritik, perdebatan itu wajar. Ya, tetapi kita mau perdebatan yang berkualitas, ya. Artinya tidak menyerang secara personal. Kebijakan, ya, kebijakan calon itu seperti apa? Visi misi ke depan seperti apa? Mengenai perekonomian, ya, mengenai track record misalnya, mengenai pluralisme, mengenai korupsi, mengenai pelanggaran HAM. Saya rasa itu yang harus lebih dikedepankan, bukan kritik-kritik yang seperti Fadli ini. tidak mengatakan itu secara spesifik, tapi Pak Prabowo spesifik loh menyebutkan itu soal dan juga Indosat dan seterusnya. Selama ini kita memang berdebat kan tentang itu. Misalnya di forum ini berdebat tentang kemiskinan, di forum ini berdebat tentang berbagai masalah, itu yang kita perdebatkan. Tetapi puisi kan ekspresi satu sastra gitu ya. Dan saya kira ternyata mendapat sambutan yang lebih baik gitu, mendapat sambutan yang bagus. Saya merasa ini sesuatu kemajuan aja gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak terang-terangan, malah kebanyakan kita terang-terangan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan terang-terangan kan? Yang mana? Ya soal menjual. Oh banyak ya. Artinya ketika kita mengkritisi soal misalnya angka pengangguran, Gini koefisien, masalah ekonomi kerakyatan, masalah macam-macam korupsi, itu kan bukannya terang-terangan, itu sangat terang-terangan. Dan kita kritisi terang-terangan gitu. Ya. Mengenai puisi, saya rasa ya lebih baik
terang-terangan aja, jangan menyerang personal, ya kan kita bicara. Ya, makanya namanya pemimpin puisi. boneka, misalnya. Kalau pidato baru kita terang-terangan atau debat baru terang-terangan. Pak Ridwan punya puisi juga? Charles masih berdiri, gimana dia? Yeah. Gantian les. Iya dulu. Kenapa? Enggak, saran Charles tadi bagus, tapi dia tidak melaksanakan. Dia cuma ngundang orang makan malam di mall Jembatan Besi. Maksudnya? Jadi kemudian dia manggil dangdut, ya kan? Yang dia sarankan supaya berprogram, dia tidak laksanakan sendiri. Setahu saya, Les. Dia cuma traktir orang makan. Jadi gini, BIM, catatan saya itu bukan gini hari baru ada sastra dalam politik. Pemilu 55 itu penuh dengan pesta puisi dunia. Misalnya itu waktu calon adalah antara lain Takdir Ali Syahbana, Muhammad Yamin, maka akan kita dengar Gute di panggung kampanye. Saya nonton. Dari Hamka akan kita dengar penyair-penyair Islam penyair-penyair Arab pra-Islam seperti Ta'abat Asyaran, Al-Khansa binti Amir Ibnu Syarid dan Antarah bin Ibni Saddad. Nah, Fadli itu sedikit agak terlambat. Kalau dari awal dia mainkan ini, kampanye tidak akan sesepi. Anda tidak melihat bahwa Fadli mencoba untuk menyerang personal kata Charles tadi? Itu tergantung penafsiran kan, tergantung yang mendengar. Kalau Anda melihat tidak? Saya lihat biasa-biasa aja puisi Fadli. Wajar-wajar aja dia berpuisi seperti itu. Dan memang dia penulis puisi, setahu saya. Dia ada kitab-kitab puisinya. Jadi bukan mendadak gara-gara ada kampanye dia berpuisi, enggak. Mari kita coba asosiasikan ya, kalau misalnya kita menggunakan capres boneka tadi. Itu segala macam tuh, capres boneka tidak punya kepala, tidak punya isi kepala, tidak punya agenda sendiri, kemudian untuk lucu-lucuan, diajak bobo-boboan dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan PD Perjuangan? Kalau menurut kita asosiasikan saja lah. Ya, kalau menurut kita nggak persoalan ya. Bung Fadli mau bicara apa saja tidak masalah dan tidak akan ada yang berubah. Rakyat tetap akan pilih Jokowi, PD Perjuangan kemudian akan menjadi tetap memenang pemilu 2014. Artinya kita tidak melihat signifikansi itu dalam konteks politik sekarang. Ya kalau kemudian ada orang curhat dengan tulis buku harian, ada orang curhat dengan tulis puisi, ya biarin aja, nggak masalah buat kita. PD Perjuangan sama sekali tidak merasa terganggu. Bahkan kalau menurut pernyataan Fadli tadi, dia tersanjung, itulah hebatnya kita. Diserang pun masih bisa menyanjung orang. Artinya bahwa kalau menurut saya melihat puisi itu sebagai serangan, kalau kita demonstrasi dulu, ya abangku, itu kita sebut peluru hampa. Nggak mematikan, tidak melukai, jadi tidak perlu takuti. Begitulah kira-kiranya. Puisi-puisinya itu hampa, tidak melukai kita dan tidak merubah apa-apa. Jokowi tetap diunggulkan, mau puisinya dikeluarkan setiap hari, hasil survei tetap mengatakan PD Perjuangan. Bagaimana jadi tanggapan Anda soal puisi itu sebenarnya bentuk ketakutan katanya? Saya kira biasa-biasa aja ya. Tadi kan juga ada puisi pemimpin tanpa kuda. Jadi juga kan maksudnya mau mengkritik Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo itu naik kuda. Padahal kuda itu adalah lambang kegesitan, kecepatan, kegagahan. Semua pemimpin Indonesia dulu berkuda. Pangeran Diponegoro pakai kuda, Tuanku Imam Bonjol pakai kuda, Bung Karno, Sudirman, Gatot Subroto. Bahkan kuda itu adalah sunnah Nabi. Ajarilah anakmu berkuda, memanah dan berenang gitu ya. Jadi sebenarnya ya saya kira sah-sah saja kalau misalnya dari pihak PDI Perjuangan menganggap bahwa kuda itu adalah lambang kemewahan. Menurut saya lambang kemewahan itu kalau pakai mobil-mobil mewah, misalnya Porsche, Lamborghini, dan lain-lain gitu ya. Lambang kemewahannya bukan dilihat dari kudanya dong, tapi dari harga kudanya. Dari mana tahu harga ada harga kuda? Karena kita juga dengar dong bagaimana kemudian Prabowo punya ranch misalnya di daerah Bogor. Karena dapil saya Bogor, saya tahu betul. Kudanya tidak mewah, harga kudanya yang lebih mewah dari mobil mewah. Kalau itu relatif, yang paling penting, ya pertama itu kalau kuda relatif. Kemewahan itu jangan dari objeknya, tapi harga objek itu berapa. Bagaimana Anda tahu harga kudanya? Luar biasa. Kuda balap. Mengenai harga kuda ini harus diklarifikasi. Oh gitu. Jadi dari mana tahu harga kudanya? Dan satu lagi. Ini lama-lama kayak toko online kita deh. Saya perlu luruskan. Bentar, Bung. Silakan. Saya perlu luruskan.
masyarakat kita ini semakin kritis, masyarakat itu semakin pintar, ya. Biarkan masyarakat akan menilai. Yang dilihat bukan kuda, ya. Yang dipamerkan, yang dilihat oleh masyarakat, khususnya partai PDI Perjuangan, itu partai yang paling dekat dengan rakyat, yang selalu merasakan denyut nadi masyarakat. Yang dipersoalkan dari jarak satu tempat yang bisa jalan kaki pakai helikopter, misalnya, itu mungkin yang dikatakan mewah. Bukan kita menghitung harga kuda. Kita kembali nanti dulu. Ya. Kita kembali pada substansi. Ini soalnya tidak substansi, justru itu. Oke, saya hanya mau menyelesaikan begini. Yang paling penting ada polemik antara Gerindra terhadap PDI Perjuangan. Yang paling penting, saya luruskan dulu itu. Kami bahwa melihat uangnya itu baru Pak Prabowo muncul karena kepanikan. Kepanikan. Baik, kepanikan saya catat di situ. Bukan, uangnya Pak Prabowo itu bukan hasil korupsi. Bukan, itu dulu yang penting. Tenang dulu, artinya datang dari... Kita bukan KPK, jadi yang bicara korupsi. Nah, sebentar. Korupsinya siapa yang korupsi? Apa yang dikorupsi? Kita tidak menyerang soal korupsi. Jadi kalau tidak diserang, jangan membela diri. Tidak membela diri. Kita bukan tetapi KPK, kita tidak jangan berbicara masalah uang kantong orang lain. Oh gitu, tidak, saya bicara harga kuda. Yang paling penting uang kantong itu hasil korupsi atau tidak. Jadi kalau kita bicara harga politisi. kuda. Bahwa kemewahan tidak diukur dari objeknya. Ada mobil, harga misalnya ada 50 juta, 100 Wah, ini juta. sih, Tapi ada juga yang kemudian miliaran. Diskusinya jadi tidak bermutu kalau yang membuat mutu tidak mutu, cara pandangnya. Oke, sebentar. Silakan. Mengenai kuda mahal, kuda murah, kalau kuda, ini kita nggak ngomong kuda lagi nih. Enggak. Nanti kayak ke toko online nanti kita. Ini saya sedikit kasih penjelasan. Kalau kuda tunggangan seorang pemimpin memang mesti mahal. Nabi Muhammad tunggangannya adalah ontak merah. Ontak merah sekarang saja harganya lebih daripada mobil-mobil yang mewah itu. Jadi saya rasa itu tidak perlu malah dipersoalkan. Kalau kita kuda tunggangan, yang perlu dipersoalkan itu pemimpin bisa naik kuda apa enggak kan gitu. Itu jangan dipersoalkan. Setuju. Gitu. Persoalannya kan kita lihat zamannya. Zaman dulu di Ponorogo dan sebagainya naik kuda karena tidak ada mobil jeep, ya. Nah sekarang ketika ada mobil jeep, naiknya mobil jeep. Jadi kiasan-kiasan atau perumpamaan dengan kuda bahwa di Ponorogo dulu dan sebagainya, itu akan menimbulkan polemik baru. Di zaman Pak Itu akan menimbulkan polemik baru. Ya, jadi jangan memancing publik. Nanti publik akan muncul dengan isu yang lain lagi. Kita luruskan kembali persoalan. Saya serahkan Vito. Nggak, saya tanya soal korupsi tadi. Anda saklek sekali soal korupsi itu apa yang Anda permasalahkan sih? Ya begini, artinya kita ingin rakyat Indonesia itu makmur ya. Kalau semua orang makmur kan lebih bagus. Tapi yang paling penting kalau tadi kan dipertanyakan harganya, kudanya yang dipersoalkan. Saya kira itu tidak menjadi masalah. Dan saya terima kasih kepada Bang Ridwan yang sudah mengklarifikasi itu. Bahwa kuda itu mahal. Bahwa yang kuda itu harus bagus. Iya, tidak harus mahal. Dan gitu mahal ya. kata Bang Ridwan. Tidak harus tadi. mahal. Ya. Yang paling penting itu tidak korup dan tidak menjual aset negara, itu yang paling penting. Bagaimana jawaban PDI Perjuangan soal aset negara disebutkan loh di situ? Penjualan aset negara pertama kali, mungkin Bang Ridwan bisa koreksi juga kalau saya salah. Penjualan aset negara pertama kali itu dilakukan oleh mertuanya mertuanya siapa itu? Nah, itulah mertuanya dia lah. Nah, yang penting tidak sebut nama kan gitu. Nah, itu melalui letter of intent tahun 97 dengan IMF. Sejak itulah kemudian seluruh aset negara kita terjual-jual setiap tahun dari pemerintah ke pemerintahan. Karena itu perjanjian internasional yang tidak mudah dibatalkan. Nah, maksudnya kalau kita bicara soal penjualan aset negara, ayo kita runut sejarahnya. Kapan itu dimulai? Ternyata yang pertama memulai menjual adalah mertua penunggang kuda. Dan karena itu dimulai, kemudian itu menjadi legitimasi bahwa boleh menjual aset negara. Bukan, artinya bahwa jangan dipungkiri bahwa hidup ini seperti dunia. Ini bukan mertua, bukan. Itu presiden. Iya, mertua. Bukan presiden. Oh, waktu itu bukan mertua Presiden Soeharto. Oh, sebut nama? Boleh? Iya, boleh. Oke, siap. Tidak perlu ragu-ragu. Kalau kita sudah mulai sebut nama, biar kita sebut nama. Kan Anda tidak suka dengan Presiden Soeharto, sebut saja. Oh tidak, saya cuma bilang bahwa penjualan aset negara itu mulai dilakukan oleh mertuanya penunggang kuda, itu saja. Itu yang pertama. Adian minta dikoreksi, itu yang pertama, penjualan aset negara. Sebelumnya sudah ada. Enggak, ya ujung-ujungnya karena ngomong kuda jadi debat kusir kita ini. Saya mau koreksi karena Freeport itu bahagian dari perundingan kembalinya Irian Barat sejak zaman Bung Karno. Tahun 63. Jadi kalau yang pertama andainya. Ini deh saya tanya Anda soal menjual aset, tanggapan Anda apa? Kalau menjual aset ya kagak boleh atuh. Kenapa? Ya nggak boleh kan, nggak bisa aset itu negara, milik rakyat. Atas alasan apapun. Nggak bisa, kalau penjual aset nggak bisa.
Kan setelah itu banyak betul orang menjual aset. Karena saya tidak kontestan, tentu saya tidak sebut presiden mana yang jualan aset. Kan itu aset kalau pagi kan begitu. Jadi saya kagak mau sebut. Saya kan bukan kontestan. Tadi saya coba klarifikasi ke Bung Charles dulu deh. Anda katakan bahwa puisi-puisi Fadli itu bentuk kepanikan. Panik kenapa? Ya, bahwa saat ini kita sudah melihat semua survei mengatakan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2014 ini. Jadi kalau kita bicara, tadi kan Bung Fadli sempat mengatakan yang perjanjian batu tulis ya, kita kembali ke sana, bahwa ini membuktikan komitmen dari PDI Perjuangan, bahwa PDI Perjuangan mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan elit politik semata. Saya rasa bukan kepanikan ya, kita nggak ada yang panik ya. Bukan, Fadli nggak panik, saya kelihatan nggak panik. Bukan seperti kepanikan, bisa senyum, bisa seperti ini mensendagura ya, karena itu. Tapi dalam hati geram gitu, enggak? Enggak. Apa saya nyanyi juga bisa juga nih ya. Jadi itu sesuatu yang apa namanya, kalau memang perlu diungkap, diungkap aja gitu. Apalagi tadi Bang Ridwan katakan, mungkin saya tariknya agak kurang panjang waktunya. Bang Ridwan tahun 55 sebenarnya sudah ada kan yang berprosa puisi dan berpantun seperti itu di politik ya, di pentas politik. Kalau sekarang kita jadi mengingatkan lagi bahwa dulu juga bagus seperti itu. Mungkin saya tariknya Ya, tapi pertanyaannya kenapa sekarang Ya. setelah PD Perjuangan mengajukan Jokowi sebagai capres dan kemudian Fadlizon memention perjanjian batu tulis, kemudian bergulirlah puisi-puisi Fadlizon yang asosiatif sekali ke Jokowi, Megawati dan PD Perjuangan. Kita ini kan ingin ke depan itu politik kita berbudaya, ya kan? Dan kalau politisi itu berbudaya pasti tidak kering. Dia tidak menjadi manusia satu dimensi gitu ya. Dan kalau politik itu tuna budaya, ini yang berbahaya. Karena pasti akan membuat keputusan-keputusannya itu tidak menjadi Tuna budaya itu artinya kalau ada yang menulis puisi seperti Anda terus ada yang marah gitu, maksudnya gitu. Bukan begitu. Saya mengatakan bahwa nggak jelas gitu, tuna budaya itu apa? Tuna budaya itu siapa gitu maksudnya? Ini tidak menganggap ukuran budaya itu sederhananya begini. Rakyat itu pembayar pajak. Dia harus diurus, bukan ditembaki. Misalnya itu ukuran budaya. Rakyat itu adalah pemilik republik. Dia harus dirawat, dijaga, bukan diculik. Nah, itu ukuran budaya. Ketika ada penculikan, ada pembunuhan, penembakan terhadap rakyat dengan menggunakan uang pajak yang digunakan untuk membeli peluru, tetapi peluru itu tidak dipakai untuk melindungi rakyat, tapi menembaki rakyat, itulah rusaknya budaya kita. Ini kalau ini Jaka Sembung bawa golok ya. Nggak nyambung. Bukan, artinya bahwa jangan bicara kebudayaan ketika ada pembantaian manusia dan kita berdiam diri. Kediaman kita menunjukkan bahwa kita bukan manusia yang berbudaya. Pembantaian, penembakan, penculikan menunjukkan bahwa bukti bahwa politik kita jauh dari budaya-budaya itu. Iya, justru jauh itu dari sekarang peradaban. kita budaya. Jangan kemudian habis nembaki orang, nyuluki orang, bikin puisi bilang budaya. Baik. Kita tanggapi lagi. Ini saya mohon maaf, malam hari ini kita menggunakan kata bersayap, di balik sayap. Mudah-mudahan Anda bersama kami. Silakan. Ya, saya kira begini, apa yang disampaikan Saudara Adian ini berbicara tentang satu konteks yang sangat berbeda dari apa yang kita bicarakan sekarang. Beda zamannya, beda konteksnya gitu ya. Dengan pelaku yang sama, betul. Gitu. Beda Jadi zaman, beda zaman, beda konteks. Yang sama. Artinya kita berbicara tentang hari ini, demokrasi hari ini, tentang pemilu yang semakin dekat. Kalau kita kemudian ada satu sajak, ada budaya lain, mungkin lagu dan sebagainya, kita juga buat sejumlah lagu, cukup banyak lagu-lagu yang dibuat oleh Partai Gerindra gitu ya. Dan Mas Bim ini punya radio juga mengedarkan lagu-lagu. Jadi kita ingin membuat kampanye berbudaya. Jadi kalau dulu memang para politisi itu berbudaya, misalnya Muhammad Natsir itu bisa main biola. Iya, tapi dari sisi Bung Karno itu seorang pelukis dan juga seorang dari sisi penulis. Anda ada budaya, tapi ada lagi yang benar-benar straightforward seperti saya katakan tadi pidato Pak Prabowo, kemudian ada sejumlah iklan atau ada iklan yang ditayangkan di sejumlah media televisi yang bercerita soal janji yang menagih janji Jokowi Ahok yang dimention oleh Partai Gerindra misalnya. Kalau janji itu bukan dari kami ya, tetapi kalau saya juga melihat iklan itu, menurut saya iklan itu kampanye positif kok. Karena hanya mengatakan apa yang waktu itu direkam oleh media, kemudian ditampilkan ke televisi. Itu tidak ada sama sekali kemudian bukan fitnah. Dan Jokowi gitu. tidak pernah ingkar janji. Dia cuma bilang saya tetap akan memperbaiki Jakarta, cuma dari Istana Negara. Hanya itu aja dia bilang. Bung Henry, silakan. Halo. Saya melihat, tapi kenapa dipungkiri sama teman-teman saya dari Gerindra ya,
bahwa ini muncul setelah PDI Perjuangan mengikuti keinginan rakyat. Karena PDI Perjuangan tidak pernah berkoalisi kecuali dengan rakyat sekarang dia. Koalisi kami adalah rakyat. Jadi koalisi dari PDI Perjuangan, rakyat menghendaki agar Presiden 2014-2019 adalah Jokowi. Sebenarnya setelah rakyat, ini rakyat ditetapkan, setelah ini ditetapkan, baru muncul kepanikan-kepanikan. Keinginan rakyat, keinginan rakyat baru keluar nanti bulan Juni lah. Kalau bukan Jokowi, saya kira ya, rakyat yang tidak, mana itu belum ada. Karena rakyat itu penghakimannya itu pada tanggal 9 April yang akan datang. Tidak. Itu pemahaman yang kalau mereka memang selalu bingung PDI terhadap Perjuangan yang kami kalau kita tadi saya katakan kami merasakan denyut nadi masyarakat, rakyat. PDI Perjuangan adalah partai milik rakyat. Rakyat khususnya rakyat yang tertindas. Tapi kalau rakyat yang ditembaki. Tapi kalau diterjemahkan di penjara, yang kalau diterjemahkan kayak gitu 2009 berarti PDI Perjuangan tidak sensitif terhadap rakyat karena yang terpilih presidennya bukan presiden PDI Perjuangan. Kami menghargai itu. Tapi buktinya, kenyataan dari hasil survei berbagai lembaga survei, ini kan suara rakyat yang diambil, kan begitu. Nah, siapa yang bisa memungkiri bahwa ini adalah keadaan rakyat? Ketika rakyat menghendaki, kemudian melalui PDI Perjuangan ditetapkan Jokowi sebagai calon presiden, timbullah keresahan-keresahan dengan melakukan berbagai cara. Begitu saya mengatakan keresahan, Anda langsung potong. Ya. Bukan. Anda dengar dulu ini ya. Kemudian melakukan berbagai cara. Saya suka dengan politik santun berubah menjadi puisi. Saya suka itu ya. Karena politik itu prinsipnya suci. Politik itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui kekuasaan. Tapi untuk mendapatkan kekuasaan harus dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang menyerang sosok, menyerang pribadi. Apa yang kalian rasakan sekarang itu adalah imbas dari apa yang pernah kalian lakukan. Coba lihat kronologi. Pada waktu itu dikatakan nanti setelah pemilu legislatif. Ya, kita menghargai ada satu perjanjian di atas kertas di mana ada yang namanya di situ materai, dan materai itu adalah simbol negara. Pak Henry ini kan ahli hukum, ya kan? Nah, kalau materai itu hanya untuk memenuhi undang-undang tentang bea materai, jangan diartikan keliru. Simbol negara dong ada. Kemudian poin itu kami juga tidak pernah menagih, kami juga tidak mengatakan, tetapi ketika itu kemudian ada breach ya, ada semacam pengingkaran. Dan kalau waktu itu dikatakan pengingkaran menandakan bahwa kalian tidak mempunyai ahli hukum yang handal untuk membaca belum. Itu pepesan kosong. Kalau dari kita tadi mau, saya katakan kalau kita mau melakukan satu tindakan hukum yang benar, jangan asal buka. Bang Henry, kalau kita mau melakukan tindakan hukum, saya kira kita juga bisa. Tapi Anda tidak melakukan? Belum. Kita belum memikirkan itu karena kita sedang fokus, kita hargai pada tanggal 9 April ini. Kita juga kalau misalnya supaya ada penghargaan, bukan hanya untuk tahun 2009, coba ke depan bagaimana partai misalnya ada berkoalisi, melakukan kerjasama, menaikkan, kemudian tidak dihargai apa-apa, tidak ada kata-kata menjadi tidak bermakna lagi. Artinya itu peluru simpenan, kalau ntar kalah ini yang ditembakin. Silakan. Bung Charles, mohon tenang, silakan. Jadi kan memang sampai sekarang sebetulnya belum jelas nih puisinya ini tertuju ke siapa, ya kan? Mungkin kita nggak usah responsif, Pak. Mungkin ini ditujukan kepada boneka yang ada di Maldives. Kita kan nggak tahu, ya kan? Tapi yang pasti begini. Kami kader PDI Perjuangan sudah tuntas mengenai budaya. Bung Karno mengajarkan kita Trisakti Bung Karno yang ketiga berkepribadian secara budaya. Jadi saya rasa teman-teman Gerindra nggak perlu lah ngajari kita soal budaya. Anda mau menyampaikan sesuatu? Ya, kalau puisi memang harus asosiatif, dan bagaimana asosiasi puisi itu tergantung si pembaca membawa pikirannya ke asosiasi mana. Saya ambil misal lagu Elia Khaddam yang terkenal, Boneka dari India. Lagu itu diciptakan ketika kita marah dengan Sondi, utusan IOC yang membubarkan Asian Games itu waktu tahun 64. Jadi harus ada asosiasinya. Yang kedua, saya malam ini kawan-kawan banyak suruh saya berapi-api, bersemangat, tapi saya lihat panggung tidak semuanya semangat. Saya tanya Adian kenapa lemas betul kan waktu sebelumnya, Henry juga lemas. Jadi saya mau bersemangat tapi yang bertanding tuh lemas bagaimana? Nah sekarang mengenai ini suara rakyat, tunjukkan loh di Gelora Bung Karno kan begitu. Ya kan, kalau belum bisa bikin di Gelora Bung Karno, bagaimana bisa saya katakan kita?
Ini urusannya urusan tempat. Dijawab deh PDI Perjuangan. Iya, udah nih saya. Udah. Ya. Nanti ngomong Elia Kadam lagi kita nggak ngerti. Silakan. Ya, apa kalau yang dibilang Pak Ridwan sih nggak ini ya, bukan Nggak konteks. Nggak relevan. Ya, bagaimana kemudian mengukur rakyat dengan gedung itu kan nggak relevan menurut saya. Tidak masalah. Dan soal budaya terkait dengan soal peradaban itu kan lebih pada persoalan bagaimana kita menghargai rakyat itu siapa. Rakyat itu harus diperlakukan seperti apa. Dan saya pikir tidak bisa kemudian kesalahan masa lalu, kejahatan masa lalu kita coba sucikan kembali dengan bait-bait puisi. Itu tidak tepat juga. Ya, bagaimanapun juga gitu, bagaimanapun juga puisi punya tempat yang tinggi ya tentang seni dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi soal itu tadi kuda ya. Kuda jadi kalau penunggangnya jadi debat kusir juga kalau kita bicara kuda ya. Saya ingin tanyakan ini soal substansi lagi, kembali lagi. Kalau ini tadi yang bumbu-bumbunya lah ya. Artinya gini, tadi soal perjanjian itu ya, batu tulis dan juga pilkada itu ini salah, kalau ini substansi acara ini tentang puisi bukan batu tulis. Biarkan dia bicara dulu. Saya ditanyakan itu sih juga tadi. Iya. Produsernya bilangnya juga seperti itu. Artinya gini, mau yang manapun gitu ya. Begini, kalau kita pacaran aja ya, itu ada etika moral yang kita sudah ya karena alasan kita begini gitu ya alasannya. Ngobrol baik-baik. Baik-baik. Ya, ada alasan yang disampaikan bersama-sama Nah, ini saya pengen tahu gitu. Ketika itu ada nggak etika menyampaikan langsung kepada Gerindra, Pak Prabowo sendiri, gitu ya? Dengan ilustrasi pacaran, sepertinya Bung ingin sampaikan bahwa Prabowo marah ketika diputusin gitu. Kenapa? Bukan. Dengan ilustrasi pacaran ya. Enggak, itu pengingkaran. Kalau ilustrasi yang digunakan adalah pacaran, lalu diputusin marah, aduh jangan cinta monyet lah, ini kita bangun republik. Loh. Ini salah satu puisi, ya sebentar, sabar. Puisi salah satu puisi Fadlizon, menuju Indonesia Raya. Indonesia tak akan hebat kalau pemimpin tak amanat. Diulang lagi, Indonesia tak akan hebat kalau koruptor semakin kuat. Diulang lagi, Indonesia tak akan hebat karena kau jual Indosat. Indonesia tak akan hebat kalau dirawat kaum hianat. Indonesia tak akan hebat karena rakyat belum berdaulat. Ya. Gimana tanggapannya? Indonesia hebat itu slogannya PDI Perjuangan sekarang, dan ada nama Indosat di sini yang kita tahu bersama bahwa kala itu ada di Presiden Megawati kala itu. Puisi itu kurang lengkap sebenarnya. Harusnya diakhiri misalnya Indonesia tak akan hebat kalau rakyat ditembaki. Indonesia tak akan hebat kalau rakyat diculiki. Indonesia tak akan hebat kalau rakyat dan hidup dalam ketakutan. Indonesia tak akan hebat kalau rakyat terintimidasi. Kira-kira saya kira itu. Apa yang saya sampaikan di dalam puisi itu kan kenyataan semua, bukan? Tapi kenapa memilih Indonesia hebat gitu? Kenapa memilih Indonesia tidak akan? Loh iya dong, Indonesia tidak akan hebat kalau rakyat masih melarat. Indonesia tidak akan hebat kalau misalnya dirawat kaum hianat. Indonesia tidak akan hebat kalau misalnya rakyat belum berdaulat. Salah satu contohnya misalnya gini, Indonesia tidak akan hebat kau jual Indosat. Kenapa Indosat? Indosat ada itu BUMN luar lain. Biasa satelit. Betul. Tapi ada BUMN lain yang sudah dijual juga kan. Oh, tapi itu yang paling signifikan. Ya, itu yang paling signifikan. Iya, karena itu kan bagian dari itu yang paling LOI penting. dengan mertua penunggang kuda tadi itu. Gitu. Enggak. Itu yang maksud LOI yang saya. dibuat oleh mertua penunggang kuda. Jadi tahun Kita 97 sebagai bangsa itu, menyesali IMF itu terjadi. dengan mertuanya penunggang kuda itu membuat sekian banyak perjanjian aset-aset mana yang harus dijual. Dan yang menandatangani itu ya tadi, ya Bang Ridwan, mertuanya penunggang kuda itu. Nah, artinya bahwa jangan kita bicara sejarah tapi terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bukan. Ini kan boleh dong mengkritik. Misalnya pada zaman itu dijual lepas juga, bukan dijual. Lepas juga Pulau Sipadan dan Ligitan. Itu contoh. Kita kan tidak boleh satu jengkal pun tanah di republik ini itu lepas kepada orang lain, apalagi pada negara lain. Satu hal juga, ini tadi kurang nyambung. Artinya dikaitkan dengan mertua. Anak bapak aja kalau anaknya kenapa-napa atau orang tuanya bikin salah, jangan anaknya dong. Apalagi orang tua. Saya cuma mengingatkan bahwa kemudian Bu Henry, silakan. Mertuanya itu yang salah. Karena
Saya lihat teman-teman saya dari Gerindra senang sekali bersajak-sajak, mungkin berpuisi-puisi. Bikin puisi. Saya akan tutup satu statement saya mungkin malam ini. Menjawab sajak seekor ikan. Ini sajak dari sang pengelana sebagai balasan sajak burung Garuda yang berkisah tentang ikan-ikan di samudra yang sedang sibuk memilih punggawa dan raja. Alkisah si ikan hias merah kecil kerempeng namun lincah berenang di antara lembah-lembah, hilangkan seram menjadi indah. Sungguh si ikan hias merah itu lugu, berenang indah dan tak ragu, penuh restu ibu. Diikuti jutaan ikan teri bersatu padu, membuat jerih si ikan hiu. Ikan hiu sungguh makin mengkal, kian menjadi ikan hiu bak hilang akal. Moncongnya mencuit-cuit berteriak kesal, melihat ikan hias merah malah makin terkenal. Ikan hiu pun kumpulkan bala tentara, tak ketinggalan pamer kuda, keris di pinggang bak di medan laga, sambil berseru, jauhi ikan hias merah, ikan penuh noda. Jutaan ikan teri pun tak gentar membela, pun ikan hias merah berkata, aku tidak ada apa-apa. Ikan hiu terpaku jerih, diam 1000 bahasa. Dan itulah akhir dari jumpa kita di debat. Karena kita senang berpuisi malam ini. Kita akan jumpa minggu depan di hari Senin. Debat akan kembali ke hari Senin. Terima kasih, sampai jumpa.